Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memasuki ibadah kita yang pertama di tahun 2022. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Umat Tuhan, selamat tahun baru. Puji dan syukur kepada Allah kita yang menghiraukan dan memelihara kita. Dengan kasih-Nya yang besar hingga kita tiba di hari pertama di tahun yang baru. Dari gereja maupun dari rumah kita masing-masing, mari padukan hati bersama umat Allah dengan segenap ciptaannya. Puji Halik yang menciptakan hari yang lalu dan hari depan. Umat bangkit berdiri, menyanyikan telah datang tahun baru. Datang tahun baru, inilah doaku, ya Bapa selamanya, anakmu inilah, semoga ku alami sejahtera penuh dan ajarku selalu padamu berserah. Suatu tahun rahmat kembali datanglah, terpancar sukacita di dalam wajahmu. Berhasil dalam karya berkat anugerah, menyatakan hadirmu di dalam hidupku. Di dalam tahun baru hatiku rindulah melayani Kau Tuhan dan jadi saksimu. Telah datang tahun baru, pintaku inilah, di bumi dan di sorga Kau Tuhan sertaku. Mari bersama memulai hari yang baru di tahun 2022 ini dengan pengakuan bahwa kebaktian ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tema kebaktian kita pada pagi hari ini, berani melangkah sebab Dia peduli. Saudara, perjalanan baru ada di depan mata. Banyak perkara, peristiwa, dan kejadian dialami dan dijalani. Peristiwa membahagiakan dan menyukakan hati, membuat kita bersyukur akan kebaikan Tuhan. Tapi hal yang menyedihkan dan mendukakan hati tak luput dari perjalanan ini, membuat kita merasa sendirian dan terpuruk. Dari semua peristiwa demi peristiwa itu, kita tetap diberikan kesempatan untuk menjalani hari yang baru, bahkan tahun yang baru. Akankah kita terus meratapi dan enggan melangkah?
ingatlah bahwa Allah akan selalu peduli dan menghiraukan. Maka beranilah menjalani tahun 2022 dengan pengharapan dan bersemangat menghadapi apapun di masa depan bersama Allah yang peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Umat Tuhan, mari datang ke hadirat Tuhan secara pribadi untuk mengaku dosa dan pelanggaran kita. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin
Tuhan, kami sering merasa khawatir dan takut. Ampuni kami, Tuhan. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Tuhan, kami sering mengandalkan usaha dan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami, Tuhan. Tentulah kadang-kadang tak nampak tangannya, bagaikan telah terhalang terang anugerah, seolah-olah Tuhan tak lagi mendengar keluhan dan seruan di saat kau gentar. Tuhan, kami sering merasa Engkau tidak mendengarkan kami. Ampuni kami, Tuhan. Tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Tuhan, kini kami mau percaya teguh padamu. Tuntun dan sertai kami. Inilah doa dan pengharapan kami. Amin. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan menyambut setiap orang yang dengan sungguh mengakui dosanya. Yohanes 12 ayat 35 sampai 36 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu.
marilah kita bersama-sama memohon pertolongan Roh Kudus untuk perenungan firman pada tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, yang di dalam Yesus Kristus sudah menyatakan diri, mempedulikan kami semua, menuntun kami sehingga tiba pada awal tahun yang baru 2022. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini akan menjadi pandu bagi hidup kami. Biarlah kami boleh melangkah di dalam jejak-jejak langkah kaki Kristus sendiri. Berkatilah hamba-Mu yang lemah ini Bapa, untuk boleh menerangkan firman-Mu dengan sukacita dan sesuai kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Sang Firman, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, bacaan Alkitab terambil dari kitab Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Di seluruh bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, dan bandendam. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Jika kulihat langitmu, bulan dan bintang kau tempatkan, siapakah manusia kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Kau telah membuat dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai dia dengan kemuliaan juga hormat. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tanganmu. Segalanya kau letakkan tetap berada di bawah kakinya. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami betapa mulia,
di seluruh bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Berani melangkah sebab Dia peduli. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam perikop yang kita baca tadi, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penghakiman Terakhir. Mungkin kita merasa seram ya, bulu kuduk kita berdiri. Tetapi kita ingin belajar, meneliti dari bagian Alkitab ini bukan dari segi penghakiman atau penghukumannya, tetapi dari kepedulian Allah sesuai dengan tema ibadah hari ini. Karena itu, kita semua jangan merasa suram atau seram dan tidak bisa atau tidak berani melangkah menyusuri jalan kehidupan di masa sekarang, masa yang sangat sulit. Mengapa? Karena Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia dan turun ke dalam dunia ini adalah wujud kepedulian Allah bagi dunia dan bagi manusia yang berdosa. Jemaat yang dikasihi Kristus, tindakan yang dilakukan Yesus adalah gerak yang turun. Dari ketinggian kepada kedalaman, dari keagungan kepada kerendahan, dari kemenangan kepada kekalahan. Yesus yang peduli itu pergi ke tempat di mana penderitaan itu ada dan Dia tinggal di sana. Teolog besar Karl Barth mengatakan begini, dalam gerak turun, kepedulian Yesus dinyatakan dalam penerimaan ketidakberdayaan Yesus ketika Dia menjadi manusia. Dan di dalam ketidakberdayaannya, karena Yesus memiliki banyak tantangan ya, termasuk ketika Dia harus diadili dan disalibkan. Nah, disitulah Yesus yang melakukan gerak turun itu mewahyukan ketidakterbatasan cinta Allah dan menyatakan bahwa cinta Allah
kepada dunia dan manusia berdosa adalah cinta yang tidak bersyarat. Kepedulian Allah di dalam Yesus yang pergi dan tinggal atau berada di tempat di mana ada penderitaan, di mana di situ ada manusia-manusia yang tidak bermartabat dan dipandang rendah, seperti yang kita lihat dari bacaan kita ayat 31 sampai 36. Ini ada banyak contoh ya, orang yang lapar, orang yang haus, orang yang asing, gak punya tempat tinggal, orang yang miskin, orang yang di dalam penjara, dan sebagainya. Ini adalah gambaran yang tidak bermartabat dari banyak manusia yang menderita. Nah, jemaat yang dikasihi Kristus, dalam gerak yang turun itu ada keberanian dan kepekaan Yesus untuk melihat keluar dari dalam diri sendiri dan melakukan tindakan-tindakan pendampingan terhadap orang-orang yang membutuhkan pendampingan. Jemaat, kepedulian atau peduli itu sangat bertolak belakang atau berlawanan dengan kesombongan, keserakahan, egois. Dalam kepedulian Yesus terkandung nilai yang luar biasa. Yang pertama adalah cinta kasih, kemudian disambung dengan kerendahan hati, diteruskan lagi dengan keramahan, kebaikan, ada bela rasa, konsiensia, dan banyak lagi hal-hal positif yang menyangkut relasi kemanusiaan dengan orang-orang yang dalam tanda petik tadi di atas tidak bermartabat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sebagai anak-anak tebusannya, maka saudara-saudara dan saya harus ada dan berjalan dalam jejak-jejak langkah Kristus yang Dia sudah tinggalkan untuk itu. Mengikuti dan meneladani Yesus yang peduli. Gaya hidup Yesus yang peduli menjadi gaya hidup kita. Namun kita tahu bahwa itu tidak mudah. Itu merupakan pendidikan buat kita sepanjang umur kita. Bahkan sebenarnya pendidikan kepedulian yang berdasarkan cinta kasih itu pun harus diajarkan kepada generasi penerus, kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Karena itu kita harus belajar merenungkan firman Tuhan dengan serius. Kemudian kita melakukan dengan rendah hati. Orang yang meneladani Kristus maka akan belajar juga ketika memberikan pertolongan kepada mereka yang tidak bermartabat itu, tidak cari pujian dari orang lain atau memuji diri sendiri. Memang sulit,
tapi kita bisa melihat contoh jawaban di dalam Alkitab dari orang-orang yang peduli itu, yang disebut dengan orang benar itu. Saya akan ulangi, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan mengunjungi Engkau? Dan kita perhatikan juga jawab Yesus, ya, bahwa kamu sudah melakukan itu untuk aku. Nah, ini contoh dari orang-orang yang enggak cari pujian, tapi melakukan kepedulian seperti yang Yesus lakukan dengan sungguh-sungguh. Lalu orang-orang yang tidak peduli ini sebagai kontrasnya, tapi ini tadi saya bilang ya, kepedulian itu berlawanan dengan kesombongan, egoisme, dan sebagainya. Nah, orang-orang ini mengatakan, loh, kami sudah secara garis besar menolong engkau dalam kondisi apapun juga. Tapi Tuhan bilang, enggak. Ini orang-orang yang biasanya mencari pujian atau suka memuji diri sendiri. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara dan saya di masa yang sangat sulit ini, di mana ada banyak tangisan karena penderitaan, karena kesakitan, karena kemiskinan, juga ada banyak orang-orang yang tersesat karena akibat-akibat yang dialami pada masa sulit ini. Mereka menjadi penodong, mereka menjadi perampok, mereka menjadi orang yang menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Beranikah kita melanjutkan langkah kita di tahun yang baru bersama Dia yang peduli? Beranikah kita melihat dan menerima kenyataan yang memang ada, nyata, senyata-nyatanya, dengan terus melangkah dan peduli kepada sesama kita? Jemaat yang dikasihi Kristus, bagaimana jawab saudara? Kita memperhatikan sedikit ya, sebagai penutup khotbah ini, saya ingin memberikan sedikit ilustrasi kenyataan ya, bahwa dalam penderitaan sekarang kalau orang sakit itu bukan sakit masuk angin ya, bisa dikasih tolak angin sembuh, tapi bisa itu sakit yang sangat berbahaya, COVID misalnya, Omikron sekarang yang sedang ditakuti. Nah, tapi kita melihat bagaimana para tenaga medis ya, itu dengan segenap hati mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Apakah tidak ada kekhawatiran? Ya pasti adalah ya. Tetapi mereka harus melakukan tugas, dan ini juga seperti kepedulian seperti yang diteladankan Yesus. Bagaimana dengan orang kusta misalnya? Saya punya pengalaman dulu ya. Saya punya teman itu, bukan teman tetapi orang yang suka datang, dan orang itu sakit kusta. Kebetulan rumah pastori daerah kami waktu itu di Jawa Timur dekat dengan perawatan orang kusta. Nah, itu ada satu yang suka jalan-jalan. Lalu saya pernah memasukkan dia ke rumah dan ngobrol. Saya dudukkan dia di kursi. Dia keluar, saya dimarahi sama tukang becak. Ibu, ini gimana sih? Kalau ketularan gimana? Saya bilang, orang berpenyakit kusta itu enggak gampang nularin, enggak apa-apa. Orang dia mau ngobrol ya. Ini pengalaman ya. Nah, tapi memang enggak semua
dialami oleh jemaat. Bagaimana dengan orang depresi? Seringkali kita menjas, loh kok kamu kenapa loncat dari gedung yang tinggi? Loh kok begitu? Kamu kan orang Kristen. Nah, depresi itu penyakit yang tidak mudah dan tidak bisa dihakimi begitu saja. Ya, ini penyakit yang sulit. Kita harus belajar. Ada banyak hormon di dalam otak yang bertolak belakang ketika seorang itu depresinya kambuh. Jadi bagaimana kita peduli dengan mereka. Tidak menyalahkan, tidak menjas, tidak menghakimi. Ini kira-kira garis besarnya. Lalu bagaimana dengan orang yang miskin, menjadi pencuri, jadi gelandangan. Nah, itu juga tugas kita untuk mendampingi. Tergantung bagaimana seorang yang kita layani itu dan cara kita itu enggak sama, berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan para tunanetra, anak-anak terlantar ya, itu juga menangani yang seperti itu adalah tindakan kepedulian. Nah, jemaat yang dikasihi Kristus, inilah perenungan kita. Selamat merenungkan lebih dalam lagi bersama Allah di dalam Yesus yang peduli kepada kita, dan Dia akan menolong kita, memberikan hikmat kepada kita untuk peduli juga terhadap sesama yang menderita tanpa memuji dan menjadi sombong. Amin. Jiwa yang terhilang, berikanku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengikrarkan janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Di awal tahun baru ini Bapa, terlebih dahulu kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang peduli di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang menuntun kami sampai hari ini. Bapa, kami tahu tantangan-tantangan hidup yang ringan maupun yang menakutkan masih bergulir terus di tahun yang baru ini. Tetapi kami berharap, berikanlah pertolongan kepada kami manusia yang lemah ini untuk boleh terus percaya dan berpegang pada Engkau. Kami ingin mendoakan Bapa secara khusus saat ini untuk negara dan bangsa kami, pemerintah kami. Berikanlah selalu hikmat untuk menangani setiap hal yang dialami juga pada awal tahun baru ini. Berikanlah juga kepada kami semua untuk boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mungkin ada di antara kami yang khawatir, yang takut, bahkan yang saat ini juga menderita sakit. Tuhan, hadirlah, kuatkan, jamahlah kami semua. Juga Bapa, untuk gejolak-gejolak dan riak-riak kehidupan yang kami tidak tahu pada perjalanan mendatang ini, yang mungkin masih akan terjadi, walaupun kami mendambakan kedamaian dan juga mendambakan hal-hal yang positif di dalam hidup mendatang. Namun biarlah kami hanya berjalan terus dalam tuntunan tangan-Mu. Juga berkatilah gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja-Mu itu berada. Berkatilah para hamba-Mu, berkatilah para penatua dan pengurus gereja, juga mereka yang bekerja sama untuk seluruh gereja-Mu, untuk mereka semuanya yang dipakai Tuhan, siapapun mereka, supaya dengan sukacita, dengan penuh hikmat, dan tetap peduli untuk pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa syafaat kami ini dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Mari bawalah persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 15 dan 17.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku aturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu, dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Marilah kita bawa persembahan kita dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan kesempatan buat kami untuk menyampaikan persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan juga Tuhan majelis jemaat yang mengelola persembahan ini di dalam kehidupan kami bergereja. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menempuh perjalanan di tahun yang baru. Biarlah halaman pertama buku ziarah kehidupan kita di tahun ini diisi dengan penghayatan bahwa Allah peduli dan menghiraukan, bahkan menyelamatkan umat-Nya. Sehingga dengan kesadaran dan keterbukaan, kita pun dimampukan untuk peduli dan menghiraukan, serta menerima sesama kita siapapun dia. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersama-Mu. Engganlah ku melangkah setapaku, apabila Kau tak ada di sampingku.
kakimu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Dan bila tak ku rasa kuasamu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kembalilah ke dalam keseharianmu dan dengarlah berkat Tuhan. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memperlengkapimu dengan segala yang perlu, agar di dalam kerendahan dan ketulusan engkau mampu menghiraukan dan melayani sesamamu. Kiranya Allah Tritunggal yang kudus menguatkanmu melakukan tugas pengutusanmu ini sekarang sampai selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 buatlah batinku tenang teduh, dekat kakimu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Dan bila tak ku rasa kuasamu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersama.